menunda-nunda adalah seni membuat hari besok lebih sibuk. So, stop menunda-nunda, just do it now. Kata-kata kalimat ini banyak sekali yang out of the box gitu ya. Sudah berapa banyak buku yang kalian baca? Coba William. Sekitaran 50-an satu Waduh, tahun ini. satu tahun ini sudah 50. Iya. Halo teman-teman anak Indonesia, perkenalkan namaku Jason dan aku umur 11. Namaku William dan usiaku 10 tahun. Kami adalah content creator cilik yang ingin berbagi cerita, inspirasi, dan motivasi untuk anak-anak seusia kami di luar sana. Kami berdua senang baca buku, karena dari baca buku, kami jadi tahu banyak ilmu baru yang keren-keren. Dan tentunya kami punya banyak ide untuk membuat konten inspirasi yang bisa menginspirasi kalian semua. Sampai ketemu di studio ya teman-teman. Thank you. Bye. Keren-keren. Sekarang kita absen dulu, yang namanya Jason yang mana? Aku. William? Aku. Oke, Kak Ojib yang mana? Aku. Apa kabar kalian? Baik. Baik. Berarti kelas berapa nih? Aku kelas 6. Kelas 6? Aku kelas 5. Kelas 5. Oke. Ini boleh diceritain nggak? Kalian ini asal dari mana? Kita ini dari Malang. Oh, dari Malang? Iya, dari Malang. Yang buat beda, Jason dan William ini adalah sepasang kakak adik yang mengklaim sebagai konten kreator. Nah, kira-kira ini yang dibahas di kontennya apa sih? Biasanya kami membuat konten seputar mindset, motivasi, dan inspirasi. Oke, mindset, motivasi, dan inspirasi. Iya. Kalau jadi penasaran nih, coba yang jawab Jason ya. Gimana cerita awalnya kalian ini memutuskan untuk menjadi konten kreator? Pertama kita tanya papa gimana caranya dapetin income sendiri. Terus akhirnya kami juga jadi content creator gitu sih. Papa suggest kami jadi content creator. Dan habis itu kan papa juga content creator tuh. Jadi ya udah biasa ngeliat papa konten dari kecil kita juga. Dan ternyata papanya konten kreator juga. Jadi kalian berdua ini sudah akrab sekali dari kecil ngelihat papa bikin konten gitu ya. Iya sih. Nah, sekarang Kak Oji mau nanya. Dari sekian banyak konten-konten yang dipilih dan juga dibuat gitu ya. Kenapa Jason sama William ini memilih konten yang bisa dibilang seperti self-development atau konten-konten yang kalian bilang tadi motivasi gitu? Ini nggak sengaja sih. Aku pertama tuh iseng-iseng aja bikin konten kayak, "Hai guys, namaku William. Aku punya privilege untuk nanya anything ke papaku. Jadi komen di bawah ya kalau mau ada pertanyaan." Habis itu komennya tuh rata-rata penasaran tentang homeschooling dan juga mindset. Gitu sih. Nih ya, Kak Ojib sampai ngeliatin Instagram kalian. Ini di situ juga tertulis kalau di sosial media kalian itu adalah I am a proud homeschool kid. Nah, ini bisa dijelasin nggak ke teman-teman juga, kenapa Jason dan William menyukai homeschooling? Tadi kan kamu sempat bilang ya, ternyata netizen banyak yang nanya penasaran tentang homeschooling gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa nih alasannya kalian berdua? Jadi gini Kak, kalau homeschooling itu paginya terasa lebih tenang. Nggak ada rush hour. Oh, oke. Kami berdua itu kalau begitu bangun pertama kali itu yang kita lakukan itu set to-do list. Mau ngapain aja hari ini. Dan juga timetable-nya kami set sendiri. Ya misalnya Kak, jam 8 ada les. Ya jadi dikerjain tugasnya itu selesai les. Misalnya kalau udah bosen, nanti kita set break time-nya. Break time-nya berapa lama, nanti kita set sendiri. Selesai break, baru kita lanjut ngerjain tugas. Dengan cara gini, belajar tuh menjadi seru. Nggak ada paksaan gitu loh. Waktunya juga makin fleksibel. Oke. Nah, sebagai kakak adik nih ya, Kak Ojib mau ngetes juga kalau misalnya kalian ini katanya kompak. Nah, kalau di kelasnya anak Indonesia ini ada challenge, ada games. Nah, kita akan games dulu. Boleh ya? Main berdua ya? Kita akan tes seberapa kompaknya mereka. Karena bisa dibilang mereka menghabiskan waktu bersama ini lebih lama. Karena homeschooling. Kalau sekolah kan ada kepisah tuh, kepisah kelas. Nah, ini mereka bareng-bareng terus di rumah. Nah, kita lihat ya. Kayak anak kembar jangan-jangan kompaknya. Oke, ini kalian bisa dibilang adalah the brother gitu ya. Iya. Ini kalian kompak apa enggak, ini akan ada game namanya Siapa Yang Paling. Nama gamenya, oke? Jadi nanti akan hitungan ketiga kalian akan menunjuk kira-kira apakah Jason atau William. Oke. Kita lihat kompak apa kalian. Iya. Are you ready? Ready. Ready, oke. Kita akan mulai untuk games yang pertama di Siapa Yang Paling. Siapa yang pertama ya? Siapa yang paling lama kalau makan? 1, 2, 3. Iya, betul? Siapa yang paling cerewet? 1, 2, 3. Kamu. Pas nih.
Siapa yang paling usil? 1, 2, 3. Oh dia ngaku guys. Siapa yang paling moody? Moody itu apa ya? Moody itu kayak sebentar-bentar happy, tiba-tiba sedih, kesel, gitu. Baper ya. 1, 2, 3. Kamu deh. Ya, saling tunjuk berarti sama ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Biasanya kalau Jason dan William ini bikin konten, prosesnya seperti apa sih? Gimana kalian menentukan? Pertama mungkin adalah idenya, terus proses tag videonya, dan paling biasanya pusing itu adalah proses editingnya sebelum diupload gitu. Iya. Coba ceritain Jason gimana tuh? Jadi biasanya kalau kita membuat konten tuh ya pertama itu prosesnya itu edit, kayak idea konten dulu. Habis idea konten kalau udah nemu, kadang kalau nggak nemu ya cari ChatGPT juga. Tapi kalau udah ketemu, baru aku buat skripnya. Oh, oke. Kalau sudah buat skripnya dikirim sama mama buat direvisi. Oh. Habis direvisi baru ke proses syuting. Biasanya pas syuting itu mama yang bantuin megang kamera. Terus kalau sudah syuting baru proses editing. Pas editing tuh ya mama yang bantuin editing karena kami ya masih belajar sih. Oh, oke. Beberapa konten Jason and William ini tadi Coach Jason udah bilang ada kalian ini sebuah konten yang viral mencapai 1 juta viewers di Instagram. Nah, kontennya tentang apa, Jason? Itu kan yang mau sukses tapi nggak mau belajar itu. Itu gimana ceritain dong? Jadi kalau mau sukses, aku mau sukses, tapi nggak mau start take action apa gitu, nggak mau mulai dari belajar gimana dulu. Jadi kayak malah diem aja kan, mana bisa sukses gitu loh. Jadi itu konten yang rame tuh? Iya, habis itu sampai 1 juta views. Oke, sampai 1 juta view. Kira-kira yang banyak komen tuh komennya seperti apa sih di video itu? Komennya ya fire. Oh, fire. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak biasanya tuh? Ada yang minta rekomendasi buku. Oh, rekomendasi buku. Aku juga ngomongin baca buku di situ. Udah berapa banyak buku yang kalian baca? Coba William. Sekitaran 50-an satu Waduh, tahun ini. 1 tahun ini sudah 50? Iya, sekitaran 50-an. Sekitar 50. Kalau Jason? Sama? Iya. Buku apa aja sih? Kayak ada Atomic Habits, 7 Habits of Highly Effective People. Ada yang Master Your Learning, banyak sih sampai gak hafal. Oke, habis ini kita belajar buku yang kayak mereka ya, biar nggak kalah ya. Oke, saatnya di kelasnya anak Indonesia ini ada challenge atau tantangan. Iya. Siap nggak untuk ditantang? Siap. Benar. Iya. Karena kalau tantangan ini harus dilalui, ini menentukan kalian ini lulus apa enggak dari kelasnya anak Indonesia gitu. Dan juga siap nggak siap harus siap di sini karena memang agak sedikit maksa Kak Ojib harus ikut tantangan ya. Pokoknya siap ya. Nah, tantangannya nanti di layar belakang di LED ini akan ada muncul 4 buah kartu. Isinya adalah beberapa topik dan yang nanti akan dibedah langsung sama Jason dan William ya. Nanti teman-teman yang milih kartu tersebut adalah teman-teman kakak-kakak dari Institut Nalanda. Ya, boleh minta bantuannya ya. Nanti teman-teman kakak-kakak ini akan milihin kartu buat kalian dan kalian akan membagikan pendapat dan insight baru untuk penonton yang ada di rumah terkait topik tersebut. Siap ya? Waktunya hanya 1 menit. Apakah kalian berdua siap? Siap. Siap ya? Oke, yang pertama kita akan lihat dulu ada 4 buah kartu. Coba kita tayangkan dulu. Nah, ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama kita akan memilih topik untuk Jason terlebih dahulu ya. Coba kakak-kakak, coba pilihin dong buat Jason nomor berapa? 2. Minta nomor berapa? 2. 2 ya, oke. Untuk Jason nomor 2 mau kita buka sekarang aja? Langsung buka dulu ya. Oke, kita buka kartu nomor 2 untuk Jason. Oke. Aku masih ingin bermain tapi aku harus belajar juga. Sudah? Udah. Nah, mau dijawab langsung? Apa nanti aja kita kumpulin sekalian ya? Jawab. Tapi udah inget ya? Iya. Udah inget ya? Oke. Sip, kita akan langsung balik lagi ke kartu berikutnya. Kita akan pilihkan untuk William. Kakak-kakak ayo nomor berapa? 3. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. 3 ya? 3 boleh, oke. Kita akan buka nomor 3 untuk William. Coba. William silakan dibaca. Apa yang harus aku lakukan kalau gagal? Apa yang harus aku lakukan kalau gagal? Siap ya? Siap. Nah, berarti teman-teman tadi yang ada di studio kakak-kakaknya udah pada pilihin. Untuk Jason nomor 2, untuk William nomor 3. Jadi kita akan mulai dari Jason dulu kali ya. Siap? Ya siap. Oke, silakan Jason, waktunya dimulai dari sekarang. Jadi gini Kak, aku itu pernah main game.
Tapi aku itu ingat aku harus belajar karena mau ada ujian. Tapi malah pura-pura lupa aku dan tetap main game. And you know what? Hatiku malah nggak tenang selama main game. Aku tahu harusnya aku ini sekarang belajar bukan main game. Dan hasilnya apa? Pelajarannya nggak aku pelajari dan aku nggak enjoy main game kan karena aku nggak tenang hatinya. So what's the point of that? Kalau kita menunda-nunda pekerjaan tuh nggak hilang, tambah numpuk. Menunda-nunda adalah seni membuat hari besok lebih sibuk. So stop menunda-nunda, just do it now. Tepuk tangan dong. Keren banget nih. Oke. Tadi Kak Ojib suka satu kalimat ketika kita menunda sesuatu, menunda pekerjaan yang akan membuat esok hari menjadi lebih sibuk lagi. Iya. Bener ya? Benar. Jadi kayaknya bebannya bertambah, bahkan main video aja jadi nggak enjoy gitu ya. Video game. Sekarang kita lanjut ke William. Siap? Ya. Coba, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Aku ceritakan pengalamanku ya Kak. Jadi aku pernah lomba piano. Aku merasa aku bisa juara 1 dengan mudah. Jujur aja, aku nggak begitu rajin latihan pada kompetisi kali ini. Waktu aku di panggung, aku ngeblank. Permainan pianoku banyak yang salah. Aku jadi down dan sedih. Tapi mama bilang, it's okay Will. Sometimes you win, sometimes you learn. Paling nggak kamu belajar sesuatu. Kalau mau melakukan sesuatu, kita nggak boleh setengah-setengah. Harus sepenuh hati. Tentunya aku akan evaluasi diri dan tanya ke diriku sendiri apa yang harus aku lakukan untuk improve. Tentu saja kita harus do our best and let God do the rest. Ini Kak Ojib kayak lagi bukan ngobrol sama anak umur 11 sama 10 tahun ya. Kayaknya tukeran boleh ya, Kak Ojib duduk di situ dong, kalian duduk sini deh gitu. Ini kata-kata kalimat ini banyak sekali yang out of the box gitu ya. Kadang-kadang Kak Ojib nggak percaya kalau ini keluar dari seumur kalian, so thank you so much. Ini pasti kontennya banyak sekali menginspirasi, nggak cuman di umur-umur setara dengan kalian, tapi banyak juga yang lebih besar nggak sih? Iya, Dari followers kalian gitu ya? Iya. Kakak-kakak ini yang pada udah kuliah, boleh di follow ya, Jason dan William. Kayaknya kita juga harus banyak belajar dari mereka ya. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dong buat mereka. Oke, ini dibalik proses kontennya Jason dan juga William, ada nggak sih hate comment atau yang membuli secara tidak langsung di sosial media kalian gitu? Ada? Ada dong. Dari sebelum kami post first videonya, Mama itu udah bilang, udah ekspektasi pasti ada hate comment and it's okay sih. Oke. Gimana kalian untuk menanggapinya? Pasti kan akan ada adaptasi ya. Ada mungkin rasa kaget gitu ketika awal-awal kok ada ya orang bisa hate speech gitu, bisa komen kayak gini, ada rasa kesel, sebel gitu. Gak dipikirin, jadi kayak ya nggak dipikirin sih. Tapi walaupun pertama kami bikin konten itu dari awal-awal mulanya itu nggak ada hate comments. Oh nggak ada? Nggak ada pertamanya, tapi baru-baru ini aja udah muncul-muncul. Contohnya seperti apa sih? Ngatain apa sih? Dikatain kutu buku karena baca buku itu loh. Ya dibilangin kayak mana bisa kayak kutu buku gitu-gituan lah ya. Iya. Ada yang bilang kasihan anaknya dikontenin. Nah aku nggak kasihan. Aku nggak merasa kasihan juga sih. Oh gitu. Iya kadang-kadang mereka yang komen seperti itu ya kita anggap kasihan juga ya gitu. Mereka apalagi bilang kutu buku loh. Justru lebih kasihan lagi kalau kita nggak sampai baca buku loh gitu ya. Karena apalagi zaman dulu ya buku itu adalah jendela informasi. Dan sekarang juga kita masih bisa belajar kok walaupun sudah canggih gitu ya. Semuanya bisa kita dapetin dari smartphone gitu ya. Tapi buku itu tetap juga banyak sekali informasi dan ilmu pengetahuan yang bisa kita dapat gitu kan ya. Iya. Apalagi tadi kalian dibilang kayak aduh kasihan nih di konten ini. Padahal kan kalian atas kemauan sendiri juga ya. Iya emang. Jadi kadang-kadang ya udah dibaca begitu let go aja gitu gak sih? Iya. Malah jadi semakin semangat atau gimana? Iya kita bisa dapat banyak hal-hal baru kayak tiba-tiba oh iya ternyata gini ya, gini kan hal-hal baru banyak itu. Iya hidup harus balance ya, ada yang pasti namanya ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi kita nggak boleh patah semangat ya, terus aja gitu. Karena kita harus yakin gitu, di balik orang yang tidak suka, pasti di luar sana lebih banyak lagi juga orang yang suka sama kita gitu ya. Oke. Nah kalau ditanya, kalau belum nanya dari awal nih, kalian sebagai seorang content creator, kalau ditanya seorang cita-cita, cita-cita Jason dan William penasaran nih Kak Ojib, beda apa enggak nih? Coba kita jawab dari William dulu deh.
William, apa cita-citanya? Aku pengen jadi entrepreneur sukses kayak papa dan content creator yang bisa inspire banyak orang dan ngasih value ke banyak orang. Oh keren. Kalau Jason? Sama sih, aku mau jadi orang entrepreneur yang sukses yang bisa membantu banyak orang. Tepuk tangan dulu dong. Kita aminkan doanya ya guys, keren banget gitu. Sampai sekarang berarti boleh dibilang kalian termasuk baru juga ya untuk menjadi seorang content creator. Iya, Bisa dibilang beberapa bulan. Beberapa bulan tapi progresnya luar biasa cepat sekali ya. Iya. Well, dalam perjalanan Jason dan William ini walaupun bisa dibilang masih baru untuk dunia perkontenan gitu, tapi sudah impactful luar biasa gitu ya. Ini pasti nggak lepas dari support system dong. Iya. Dari mama, dari papa, dari teman-teman gitu, dari lingkungan sekitar. Nah, mumpung ada kesempatan, kira-kira ada nggak pesan-pesan yang pengen disampaikan Jason dan juga William untuk spesialnya untuk orang tua kalian? Kita mulai dari siapa? William dulu boleh? Silakan. Silakan William, lihat kamera ke sini. Thank you mama papa sudah selalu support dan sayang sama aku. Aku sangat beruntung punya kalian as a parents. Thank you, I love you. Jason silakan kamera yang sini. Thank you mama papa sudah selalu push aku keluar dari comfort zone aku dan menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Thank you mama papa, I love you. I love you too, tepuk tangan kamu. Luar biasa ya. Jadi mama papa juga nge-push kalian berdua untuk keluar dari comfort zone dan terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi setiap harinya ya. Mama papa sehat terus ya. Terus semangatin ini produk-produk karya anak bangsa yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. So, Kak Oji mau bilang terima kasih banyak untuk kalian berdua. Untuk ceritanya sangat menginspirasi sekali. Jangan pernah berhenti untuk bikin konten yang membuat orang lain mau berbuat lebih baik lagi. Dan kali ini juga Kak Ojib sekalian menyatakan kalian berdua lulus dari kelasnya Anak Indonesia. Oke. Nanti Kak Ojib bilang juga kalau akan ada performance spesial dari mereka berdua. Tapi sambil mereka siap-siap, Kak Ojib mau bilang terima kasih juga untuk teman-teman dari Institut Nalanda. Thank you so much. Semoga kuliahnya yang baru masuk semester 1 semangat terus. Yang mau akhir semangat karena nanti akan ada ujian akhir, ada skripsinya ya. Semoga cepat beres, lancar semuanya, sehat, semangat. Dan kita bisa belajar dari teman-teman kita ini yang hadir di kelas Anak Indonesia. Semoga kita bisa menjadi orang yang terus menyebarkan kebaikan ya. Dan juga teman-teman yang ada di rumah jangan lupa sekarang sudah bisa menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif dan menenangkan hati lainnya hanya di The Eye Plus yang sekarang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan juga Apple Store. The Eye Plus, discover inspiring content. Dan sekarang saatnya Kak Ojib Isma Putra pamit. Ini dia penampilan spesial dari Jason and William. Teman-teman, gimana kalau aku bilang bahwa baca buku bisa memberi kalian superpower? Iya, benar banget. Otak semakin pintar, konsentrasi semakin kuat, imajinasi terbang tinggi. Dan aku dapat banyak ide keren, juga aku belajar banyak setiap hari, dan aku semakin percaya diri. Ada yang bilang, di Google aja juga bisa. Ngapain repot-repot baca buku? Oke, so anggaplah dalam 1 tahun ada 1 orang yang baca 50 buku. Kalau dibandingkan sama 1 orang yang browsing Google doang tanpa baca buku sama sekali, berapa kosakata baru yang mereka dapatkan? Kami mulai baca buku dari buku komik, novel. Sekarang, kami sudah baca buku tebal seperti Atomic Habits, The 7 Habits of Highly Effective People, dan masih banyak lagi. Kebiasaan membaca ini juga meningkatkan fokus dan konsentrasi. Otak kita itu dilatih untuk memperhatikan setiap detail cerita dan memahami alur cerita itu. Ini seperti olahraga untuk otak kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan waktu yang tepat untuk mulai membaca? Waktu yang tepat adalah kemarin, tapi waktu yang tepat berikutnya adalah sekarang. So, start now. Thank you.